Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K ya di tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman mengenai sari edaran terbaru ya, ini dari BKN, yang mana kalau kita lihat teman-teman untuk edaran terbaru dari BKN ini per 30 Desember 2024. Jadi BKN kembali mengeluarkan surat edaran tertanggal 30 Desember 2024 atau hari ini ya. Ini kalau kita lihat teman-teman, ada kabar baik ya bagi tenaga honorer yang belum melakukan beberapa hal ini. Nah di sini kalau kita lihat teman-teman, ini adalah merupakan kesempatan kedua ya. Jadi ini kesempatan kedua bagi rekan-rekan yang belum menyelesaikan ya atau melakukan beberapa kegiatan ini, dan tentunya di dalam edaran itu juga ada informasi mengenai batas waktunya. Nah teman-teman nanti jangan sampai lengah teman-teman ya. Jadi misalkan sudah ada batas waktunya ya, ini kesempatan kedua ya, segera untuk dilakukan penyelesaian datanya. Nah ini nanti teman-teman ya, kabar baiknya bagi tenaga honorer ini yang kemarin ya mungkin kena TMS ya, jadi tidak memenuhi syarat di seleksi administrasi berkas ya, mungkin teman-teman kemarin ikut di tahap 1 ya. Ini bagi tenaga honorer yang masuk di dalam database BKN. Jadi yang ikut daftar di tahap 1 kemarin, misalkan kena TMS berkas administrasi ya, tentunya nanti bisa melakukan pendaftaran kembali. Yang kedua, ini bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum selesai ya, entah mungkin masih mencari berkas ataupun mungkin ada hal-hal yang mungkin belum diselesaikan ya, jadi segera diselesaikan. Yang terakhir adalah bagi yang belum daftar untuk di P3K tahap 2 ya, jadi mungkin belum dapat informasi atau mungkin masih bingung mau ikut enggak, bisa daftar apa enggak ya, nanti memenuhi syarat apa enggak. Lah ini tentunya di ketiga kategori ini nanti akan ada hubungannya dengan surat edaran yang dikeluarkan ya dari Badan Kepegawaian Negara ini di tanggal 30 Desember 2024 ya. Nanti kita akan bahas ada informasi apa terkait dengan edaran terbaru dari BKN. Untuk itu teman-teman bisa simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk edaran terbaru dari BKN, yang mana ini memang BKN ya dan juga Panselnas ya, dalam hal ini ada Menpan RB dan lain sebagainya ya. Ini adalah berupaya ya teman-teman untuk menyelesaikan tenaga honorer, yang mana mungkin nanti di tahun 2024 ini juga tidak akan selesai teman-teman ya. Kalau kita lihat memang di 2024 itu juga belum maksimal formasinya untuk menyelesaikan 1,7 juta sekian ya untuk jumlah tenaga honorer. Nah, terus di sini teman-teman untuk batas waktu pendaftaran di tahap 2 ya, kemarin tentunya teman-teman masih ingat ya, di tanggal 27 September kemarin ini ada jadwal seleksi P3K di tahap 2, yang mana untuk pendaftaran ini berakhir di 31 Desember 2024. Nah ini untuk ini sudah tidak digunakan teman-teman ya, jadi ini sudah tidak digunakan karena sudah ada edaran yang terbaru ya. Nah terus yang berikutnya teman-teman, kemarin BKN juga sudah mengingatkan ya bahwa untuk batas waktunya adalah 31 Desember ya. Sekarang sudah ada perpanjangan lagi. Jadi mungkin bagi rekan-rekan mungkin yang belum sempat buat akun ya. Jadi memang yang tahap 1 mungkin dia belum daftar ya, belum daftar sama sekali, atau mungkin yang sudah daftar tapi belum melakukan resume ya. Jadi belum selesai untuk melakukan pendaftaran di SSCSN ya, segera. Ya, atau mungkin teman-teman yang sudah mengisi data ya, jadi belum selesai, belum sampai mencetak kartu pendaftaran untuk seleksi CSN ya, segera diselesaikan. Nah di sini teman-teman, edaran ini berkaitan dengan strategi ya untuk penyelesaian tenaga honorer, yang mana memang kemarin non-ASN yang masuk di database BKN ini dinyatakan TMS ya pada pendaftaran pada periode 1. Nah ini kemarin sudah dibuka kembali ya teman-teman. Jadi dan juga bagi tenaga non-ASN itu yang masuk di database BKN itu juga ternyata masih banyak yang belum melakukan pendaftaran itu ya. Jadi
segera teman-teman ya, masih ada kesempatan. Nah di sini teman-teman dalam hal penyelesaian untuk tenaga non ASN ya, di sini BKN ya, jadi kembali mengeluarkan surat edaran tertanggal 30 Desember 2024. Nah ini mengenai penyesuaian jadwal untuk seleksi pengadaan P3K ya untuk tahun anggaran di 2024. Nah ini untuk di tahap 2 ya. Jadi surat edaran yang kemarin dikeluarkan teman-teman. Nah ini yang di tanggal 27 ini. Nah sekarang ini sudah tidak berlaku ya, artinya karena sudah ada surat edaran yang terbaru yang mana di sini dikeluarkan di 30 Desember 2024 gitu ya. Nah kalau kita lihat teman-teman untuk isi edarannya ya, yang pertama di sini ditunjukkan untuk pejabat pembina kepegawaian ya, baik di instansi pusat maupun di instansi daerah. Dari sini diinformasikan ya, berkenaan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB ya, nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database tahun anggaran 2024, dan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada tenaga non ASN sesuai kriteria Kemenpan tersebut, maka bersama ini kami sampaikan penyesuaian jadwal seleksi pengadaan P3K untuk tahun anggaran 2024 di tahap 2 sebagaimana terlampir. Nah, tahapan selanjutnya tetap mengikuti surat PLT Kepala Badan Kepegawaian nomor 6610 dan seterusnya ya, tanggal 27 September 2024 perihal jadwal seleksi pengadaan P3K untuk tahun anggaran 2024 ya. Artinya untuk tahapan berikutnya, jadi kalau kita lihat teman-teman, memang untuk yang berubah itu hanya di poin 2 teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat yang berubah itu hanya di poin 2. Jadi di bagian pendaftaran seleksi saja. Jadi untuk jadwal pendaftaran ini yang semula di 17 November sampai dengan 31 Desember, lah ini diperpanjang sampai dengan 17 November sampai dengan 7 Januari 2025. Itu ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, untuk di sini tadi dijelaskan ya bahwa untuk tahapan selanjutnya itu tetap ya. Jadi kalau kita lihat untuk seleksi administrasi juga tidak ada perubahan teman-teman ya. Mulai dari pengumuman seleksi administrasi ini juga nggak ada perubahan. Di masa sanggah juga tetap, jawab sanggah juga tidak ada. Terus pasca sanggah juga tetap ya. Terus sampai penarikan data final juga tidak ada perubahan. Di pemetaan lokasi juga tidak ada perubahan. Sampai di penjadwalan seleksi kompetensi juga sama ya teman-teman, tidak ada perubahan. Terus di pengumuman untuk daftar waktu tempat seleksi kompetensi juga sama ya, jadi tidak ada perubahan. Jadi sampai di sini terakhir di pengisian DRH ini di 1 sampai dengan 30 Juni di sini juga tidak ada perubahan ya. Sampai di penetapan ini P3K juga nggak ada perubahan. Jadi untuk surat edaran ini di 30 Desember 2024 ini yang mengalami perubahan hanya di poin 2 saja, yaitu adalah di jadwal pendaftaran. Ini saja ya, paham teman-teman ya. Jadi masih ada kesempatan teman-teman untuk melakukan pendaftaran sampai di 7 Januari 2024. Nah ini kalau kita lihat teman-teman di BKN ya, jadi BKN juga sudah menyampaikan ya melalui akun resminya bahwa untuk seleksi P3K di tahap 2 untuk tenaga non ASN ini masih dibuka hingga 7 Januari 2025 ya. Jadi masih ada kesempatan mungkin bagi teman-teman yang belum daftar atau mungkin belum selesai melakukan pendaftaran, ataupun bagi rekan-rekan yang kemarin TMS di tahap 1 ya. Nah ini silahkan untuk mengikuti kembali proses pendaftarannya. Atau untuk yang kemarin P3K guru ya, yang mungkin sebenarnya dia sudah mengajar lebih dari 2 tahun ya, atau misalkan 2 tahun tapi belum di SSCSN masih terdeteksi masa kerjanya kurang ya. Kemarin sudah ada aplikasi RTG ya, jadi ruang talenta digital. Nah ini tentunya bagi yang sudah didata oleh Dinas Pendidikan ya, itu tentunya sudah bisa mengikuti pendaftaran untuk P3K di tahap 2 ini ya teman-teman ya. Terus strategi penyelesaian tenaga non ASN ini juga sudah dilaksanakan teman-teman, yang mana sudah ada pemetaan bagi kemarin yang TMS dan lain sebagainya, ada konfirmasi data, terus ada injek data ini ya, jadi SPJTM ini dari instansi. Berikutnya ada submit pendaftaran, yang mana di sini tidak perlu lagi seleksi administrasi oleh instansi pemerintah. Ini yang kemarin TMS teman-teman ya, jadi tinggal mengupload mengupload KTP sama foto saja. Terus berikutnya di sini adalah seleksi P3K non ASN mengikuti seleksi P3K dan diprioritaskan dalam pengisian kebutuhan formasi. Nah, selain ini ada juga roadmap teman-teman ya untuk penataan penyelesaian tenaga non ASN ini di periode 2
seperti yang kita jelaskan tadi. Dan yang terakhir ini nanti juga ada optimalisasi penataan tenaga non ASN, yang mana di sini ya bahwa memastikan ya tenaga non ASN khususnya yang terdata di dalam database BKR ini mendaftar dan mengikuti seleksi kompetensi. Ini ya. Yang kedua adalah memastikan data sesuai dengan kebijakan seleksi periode kedua pada 4 jabatan yang tersedia. Ini kemarin ya ada operator layanan ya, ada kemarin ada 4 ya berdasarkan keputusan Menparekraf di nomor 634 ya. Terus memastikan kelulusan bagi tenaga non ASN yang mendaftar dan mengikuti SKD. Berikutnya adalah memastikan pengangkatan pada jabatan teknis kesehatan atau pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, jabatan dan juga unit kerjanya. Yang terakhir adalah memastikan ketersediaan anggaran P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu, yang mana nanti masuk di dalam belanja pegawai ataupun non belanja pegawai. Itu teman-teman ya, mungkin informasi yang dapat kami sampaikan ya. Nah, jangan lupa bagi teman-teman mungkin yang belum menyelesaikan atau mungkin belum daftar atau punya TMS ya, segera untuk melakukan pendaftaran, yang mana pendaftaran masih dibuka untuk P3K di tahap 2 ini sampai dengan di 7 Januari 2025. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.